Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semoga mendapat ridhonya Allah di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan paparkan beberapa dosa besar seorang istri terhadap suami yang wajib dihindari, karena perilaku ini bisa mengundang laknat Allah dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu tidak taat pada suami. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istri yang durhaka atau tidak patuh, melawan atau membangkang perintah suaminya. Perilaku istri seperti ini sangat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bisa menjadi penyebab tertolaknya amal sholat. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan yang sholatnya tidak melampaui kepalanya atau ditolak Allah, yaitu budak yang lari dari majikannya sampai ia kembali lagi, dan wanita yang durhaka kepada suaminya hingga ia mau rujuk atau meminta maaf dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Selama tidak menyuruh pada kemaksiatan dan yang dilarang oleh syariat Islam, wanita harus mematuhi suaminya, karena dalam suatu pernikahan suami merupakan pemimpin atau kepala rumah tangga sehingga patut ditaati, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, yang artinya laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atau pemimpin atas para perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suaminya jika diperintahkan, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang mulia tersebut, masuklah ke dalam syurganya Allah melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari keterangan hadis tersebut kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan surga bagi mereka. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang faham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami, apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan dalam kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu pergi tanpa seizin suami. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, banyak istri di zaman sekarang bepergian keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya. Perbuatan ini meskipun pergi untuk tujuan baik, termasuk dosa jika tidak izin terlebih dahulu kepada suami.
Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah Subhanahu wa taala melarang pada istri pergi tanpa seizin suami dan memerintahkan mereka untuk tetap di rumah. Allah berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Yang artinya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di zaman dulu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri boleh keluar tanpa seizin suami hanya dalam kondisi darurat. Seperti istri yang kelaparan saat sendiri di rumah dan suaminya sedang bekerja, sehingga ia harus membeli makanan keluar. Dalam keadaan seperti itu, istri diperbolehkan keluar tanpa meminta izin suaminya terlebih dahulu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang istri menggugat cerai tanpa alasan syar'i. Sebagai contoh, jika wanita meminta cerai hanya karena suaminya yang telah bekerja keras tidak mampu memenuhi gaya hidupnya yang foya-foya, maka ia termasuk durhaka. Namun, bila sang suami malas bekerja atau enggan memberi nafkah, maka istri boleh meminta cerai. Namun, ia perlu menasihati suaminya terlebih dahulu agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengungkap bahwa istri yang menggugat cerai tanpa alasan sesuai syariat Islam tidak akan mencium aroma surga. Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta kepada suaminya untuk bercerai tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, menolak berhubungan intim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jima atau berhubungan intim antara suami dan istri termasuk hak bersama dalam pernikahan. Namun, apabila menolak ajakan suami untuk melakukannya, istri bisa berdosa. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW bersabda, apabila suami mengajak istrinya untuk berhubungan, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun ia berada di dapur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika istri menolak berjima atau berhubungan hingga suaminya murka marah kepadanya, maka malaikat akan mengutuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjang, lalu istrinya tidak mendatanginya hingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi tiba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Yang kelima, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya, akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri, maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, aku pernah melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Lalu para sahabat bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka? Rasulullah menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Lalu para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suaminya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu.
Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut sudah jelas bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret dirinya dalam siksa api neraka. Untuk itu, saran bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan janganlah sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Yang keenam yaitu mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau merasa lebih tinggi derajatnya daripada suaminya. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suaminya, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 kelompok manusia di mana Allah tidak akan berbicara dan tidak akan memandang mereka pada hari kiamat, yaitu salah satunya seorang istri yang tidak menghargai kebaikan suami atau selalu mengungkit-ungkit kebaikan seorang dirinya. Yang ketujuh, kurang bisa menjaga penampilan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya. Dan ini sangat berbeda ketika dia masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Padahal hal tersebut malah terbalik. Ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri, sebaiknya masih terus menjaga penampilannya di depan suami mereka. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Namun, berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing. Jadi, tidak juga harus terkesan untuk dipaksakan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya. Hadis riwayat Ad-Dailami. Untuk itu, berpenampilan menarik menurut porsinya masing-masing bagi seorang istri sangatlah disarankan untuk menyenangkan hati suami. Karena menyenangkan hati suami merupakan pahala yang amat besar bagi seorang istri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 dosa besar seorang istri terhadap suaminya yang bisa mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.